Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kelepasan Tengah Malam. Ayat intinya diambil dari Ayub 34 ayat yang ke-20. Dalam sekejap mata mereka mati, ya pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Keterangannya, Ia Allah selalu bertindak dengan tidak tanggung-tanggung. Apabila tampaknya kemungkinan tidak ada peluang untuk terlepas dari pekerjaan-pekerjaan setan sebagai pernyataan kuasanya, pada tengah malamlah Allah menyatakan kuasanya untuk melepaskan umatnya. Matahari terbit bersinar dengan kekuatannya. Tanda-tanda dan mujizat terjadi berturut-turut secara bergantian. Orang-orang jahat melihat pemandangan ini dengan ketakutan dan keheran-heranan, sementara orang-orang benar memandang dengan kesukaan yang hikmat akan tanda kelepasan mereka. Seluruh isi alam tampaknya terbongkar balik. Sungai-sungai berhenti mengalir, awan gelap dan tebal muncul dan saling bertubrukan. Di tengah-tengah langit yang bergolak terdapat satu celah yang diterangi oleh kemuliaan yang tak terlukiskan. Ketika suara Allah kedengaran seperti bunyi air yang banyak berkata, "Sudah terlaksana." Wahyu 16 ayat yang ke-17. Kuasa-kuasa langit akan bergoncang-gancing oleh suara Allah. Matahari, bulan, dan bintang akan berpindah dari tempatnya. Mereka tidak akan lenyap tetapi bergoncang oleh suara Allah. Awan gelap dan tebal muncul dan saling bertubrukan. Langit terpisah dan tergulung. Kemudian kita dapat memandang ke atas melalui ruangan terbuka di Orion ketika suara Allah kedengaran. Setelah orang-orang mendengar suara Allah, mereka mengalami penderitaan dan kesusahan seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa dijadikan, dan disinilah umat Allah mengalami penderitaan yang amat sulit. Awan di langit akan bertempur, lalu terjadi kegelapan. Kemudian suara itu datang dari langit dan awan bergulung-gulung seperti suatu gulungan. Lalu muncullah sinar terang sebagai tanda anak manusia. Anak-anak Allah mengetahui apa artinya awan itu. Yang 144.000 itu sudah menang. Wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Allah. Ketika suara Allah membalikkan penawanan atas umatnya, maka akan ada suatu kebangkitan luar biasa bagi mereka yang telah kehilangan segala-galanya dalam peperangan hidup yang besar itu. Hari murka bagi musuh-musuh Allah adalah hari kelepasan terakhir bagi gerejanya. Kelepasan tengah malam. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali memberikan jaminan bahwa ketika umat-umat Tuhan berada dalam kegelapan, berada dalam kesulitan, penderitaan seperti yang belum pernah terjadi, maka saat itulah Tuhan bertindak, dan jika Tuhan bertindak tidak akan tanggung-tanggung. Tuhan akan melepaskan umat-umatnya dari orang-orang jahat. Dan pada waktu Tuhan bertindak, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, saat itu terjadi pada saat tengah malam. Matahari akan terbit bersinar dengan kekuatannya, dan tanda-tanda mujizat akan terjadi berturut-turut secara bergantian. Dan bagi orang jahat, pemandangan ini akan menjadi ketakutan dan keheranan. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, ini akan menjadi suatu kelepasan, suatu tanda bahwa Tuhan telah bertindak bagi gerejanya. Untuk itu, mari datang menyerahkan kehidupan kita ke dalam kendali Tuhan.
Tuhan sanggup melepaskan dan melindungi umat-Nya. Jika Tuhan berkehendak, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Mari terus datang menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Dialah yang bertindak bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam tata surga, kami bersyukur janji kelepasan yang Tuhan akan berikan bagi umat-umat-Mu. Bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu. Bantu kami untuk belajar lebih peka mendengar suara Tuhan. Bantu kami untuk bisa menghidupkan agenda-agendamu dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk siap menerima roh hujan akhir. Dan perlengkapilah kami ya Tuhan dengan karunia-karunia rohani yang akan menuntun kami agar kami lebih siap lagi dipakai Tuhan, melayani, menuntun jiwa-jiwa untuk dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa siap menerima materai Allah yang hidup. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika Engkau percayakan kesehatan, kekuatan, berkat, rezeki apapun yang Kau titipkan bagi kami dapat gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami akan melihat lebih banyak jiwa lagi yang akan dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.